Spare part yang akan diganti kali ini merek ini. Meskipun saya tidak dapat endorse dari produk ini, tapi saya sepial produknya. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau ganti sistem rem dari CBS ke non CBS pada motor Honda Vario 125. Untuk rem yang kiri, nah ini ada yang berupa selang baja pada bagian atasnya. Kalau misalkan bagian ini mentok ke bodi batok depan atau belakang, biasanya mentoknya ke bodi batok depan. Ini ganti dengan yang biasa. Kalau saya biasanya pakai punyanya Vario Karbu untuk kabar remnya, dan direkomendasikan pakai yang original kalau ganti. Oke, kita buka dulu karena mau tes, kata yang punyanya pakai yang ini untuk kabar remnya. Kita buka dulu kombi brake-nya. Ini dia. Nah, untuk melepas ini harus dilonggarkan dulu dari belakang. Dari belakang sudah dilepas dari setelan remnya. Kita tarik. Dan biasanya saya pakai punyanya Honda Scoopy, tapi kali ini bakal beda. Karena untuk video kali ini menggunakan merek lain, tidak seperti pada video-video sebelumnya menggunakan Scoopy untuk handle rem kirinya. Nah, kita tes dulu pasang handle rem kiri, sekaligus ngetes kabel ini apakah mentok ke batok belakang atau batok depan atau tidak. Spare part yang akan diganti kali ini merek ini. Meskipun saya tidak dapat endorse dari produk ini, tapi saya sepial produknya. Ini masih baru. Sudah terdapat juga switch rem di sini, jadi tinggal sambung saja. Cuman agak sedikit merubah. Kalau yang bawaan tuh pakai yang biasa, tidak pakai soket seperti ini. Kemudian di sini juga ada dudukan spion seperti ini. Kalau yang bawaannya pakai dudukan spion yang permanen dengan setang. Jadi sebaiknya ini coba simpan dulu saja, jangan dulu dipasang. Dan gunakan untuk lawan ini pakai punyanya Scoopy. Jadi seperti ini. Untuk klemannya saya ambil dari kleman Mas Rem ini. Sebetulnya ini juga ada bawaannya ini.
tapi harus ngerombak batok. Atau ini dipindah di sini juga tetap harus ngerombak batok. Artinya di kasih lubang baru untuk dudukan spion. Tapi berhubung yang punya motor ini juga dudukan spion ini dibiarkan, jadi opsinya saya kasih saran ini tidak dipasang dudukan spion ini dan pakai yang lama. Kemudian di sini saya ganti untuk kabel remnya punyanya Honda Vario yang karbu, baru saja dibuka. Kemudian pasang dulu, mau dilepas boleh, pas dulu. Dari sini juga boleh lepasnya. Tapi di sini sedikit dirubah, lubang ini diperbesar sedikit saja. Yang penting ujung ini harus masuk ke dalam sini. Kalau tidak masuk nanti goyang-goyang. Nah, seperti ini. Jadi saat melakukan pengereman ini tidak goyang, karena ini sudah masuk ke dalamnya. Kemudian pasang lagi, dan kita tes hasilnya langsung untuk rem belakang. Karena kali ini saya pakai punyanya RCB, bukan pakai Scoopy. Pasang lagi dudukan, kabelnya ini nempelnya di blok CVT, jadi harus dipasang lagi. Sudah dipasang mur setelan remnya. Untuk hasil akhir dari rem belakangnya seperti ini. Sudah mantap. Di rem. Ya, rem. Tuh. Mantap nih. Pakem banget. Wah. Saya pakai merek RCB kali ini. Biasanya saya pakai Scoopy, tapi sama saja sebetulnya. Ini pakai RCB nih. Oke. Tapi untuk kabel remnya diganti. Nah, kalau kabel rem seperti ini biasanya bisa dipakai, tapi ini bakal mentok ke batok depan, jadinya ada celah nanti di batoknya. Dan saya rekomendasikan ke yang punya motor pakai kabel rem punyanya Vario karbu. Jadi pada bagian atas ini bukan lengkungan baja lagi, tapi lentur nih, lentur.
Dan ini ujung ini harus masuk ke sini. Nah, ini juga sama ada. Ini harus masuk ke dalam ini. Supaya kenapa? Supaya saat ngerem dia stabil, tidak goyang ke sana kemari. Begitu. Kalau goyang ke sana kemari, ini disimpan di luar seperti ini, maka saat rem ini akan goyang. Saat ngerem bakal goyang ya. Dan hasilnya pun jadi sering blong remnya. Atau yang kedua, bisa cepat putus kabel remnya. Kemudian sekarang pindah yang ke kanan. Nah, ini RCB. Yang jadi kendala di sini ini. Dudukan spionnya ada di bagian belakang setang. Sementara yang aslinya di depan setang. Begitu juga sama yang ini, tadi di sini. Tapi saya sarankan pakai yang bekas jepitan ini. Saya pasang ke sini, dan yang ini mungkin dipasang. Coba nanti di pertimbangkan lagi apa yang harus dikorbankan. Kemudian di sini untuk selang remnya juga diganti pakai yang baru. Mereknya apa ini? TDR. Kemudian untuk piringan cakramnya juga diganti, termasuk kepala babinya. Pakai RCB juga, full RCB. Kita pasang dulu ke sini. Untuk piringannya belum diganti, nanti kita ganti. Dan sekarang pasang dulu saja. Nah, untuk ini saya ambil dari, kalau ini bawaan selang remnya. Untuk penjepitnya saya ambil dari yang bawaan motor ini, atau pakai yang original. Pakai yang ini. Jadi dilepas dulu, gampang lepasnya. Tuh. Tinggal pasang baut. Dan untuk modifikasi total baru kali ini pasang total, dari mulai selang rem, kabel selang rem ya, kemudian kepala babi, kemudian piringan. Ini satu lagi di bagian atas, masih di bagian atas, di bagian segitiga. Dan sekarang saya mau setel atau setting oli rem dulu. Untuk piringannya sudah diganti. Ini sudah dikencangkan bautnya. Oke, mantap. Coba di rem. Oke. Sip. Oke. Sip. Dan ini produk RCB kanan kiri.
Ini sudah mantap. Untuk switch remnya, ini switch remnya ada. Kabelnya saya pakai yang bekasnya, yang original. Untuk ini sama seperti ini, tapi dipotong karena yang bawaan motornya seperti ini. Nah, jadi sudah beres semuanya. Kanan kiri pakai punyanya RCB. Oke, mantap. Kita tes switch rem ini berfungsi nggak kanan kiri. Ya, coba starter. Oh, standar. Ya. Oke, fungsi. Gas. Digas. Oke. Sementara yang kiri dimatikan dulu kontaknya. So, on kontak starter ya, pakai switch rem yang ini, jangan yang pakai yang kanan. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Berarti ini juga berfungsi dengan baik ke belakangnya rem. Oke, itu saja, tinggal beres-beres, semuanya sudah beres. Dan ini tutorial pakai RCB, bukan pakai Scoopy lagi, tapi ini merubah dari sistem rem CBS ke non CBS. Dijamin lebih aman, lebih padat remnya, rem belakangnya. Terus ya, saya rekomendasikan kalau ganti kabel atau selang atau kabel ini ya, kabel rem pakai yang original. Oke, semoga bermanfaat. Kemudian untuk dudukan spion, jadi dipisah. Ini bracket master remnya, dan ini dudukan spion terpisah. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini. Tapi untuk yang kiri tidak dipasang karena pakai yang bawaan. Nah, jadi seperti ini. Nih, baut L. Terus ini untuk master rem. Oke, tinggal bereskan semuanya. Sudah beres, spion sudah terpasang semuanya. Tanpa dudukan spion ini dirusak yang bawaan. Terus yang ini tadi sudah diperlihatkan. Dan ini adalah korban. Langsung masuk karung. Korban dari ini dan ini. Mantap. Ya, semoga bermanfaat. Ini pakai RCB. Oke, mantap. Mantap. Mantap.